Mereka menemukan kehidupan dan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Ini yang paling penting. Tuhan berkenan kepada orang yang mencari hikmat. Siapa tidak mendapatkan hikmat merugikan dirinya sendiri. Semua orang yang membenci hikmat mencintai maut. Ini sebaliknya, yang mencintai hikmat mendapatkan kehidupan. Sebaliknya, orang yang membenci hikmat itu adalah mencintai maut, senang kepada neraka karena menuju kepada kematian. Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba kepada episode ke-13 dalam serial pembahasan Kitab Amsal. Hari ini kita akan membahas satu topik, yakni wejangan hikmat. Dari Amsal 8 ayat 1 hingga ayat 36, saya bacakan untuk kita semuanya. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan? Di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepada mula aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permulaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titanya,
Dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku mencari kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka bumi dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Amsal 8 ayat 1 hingga ayat ke-36. Dalam perenungan kita sebelumnya, kita menemukan peringatan terhadap perempuan jalang yang menggoda dengan kecantikan dan kelicikan lidahnya. Sebentar ia di jalan dan sebentar ia di lapangan. Dalam pasal 8, sekali lagi kita menemukan hikmat dipersonifikasikan sebagai perempuan atau yang kita panggil dengan Sophia menurut nama di dalam bahasa Yunani. Mirip dengan apa yang kita baca sebelumnya di dalam Amsal 1 ayat 20 hingga 23 yang berseru agar didengar oleh para pria. Apa yang hikmat katakan? Mengapa kita harus mendengarkannya? Mari belajar Amsal pasal 8 yang dimulai dengan pertama, panggilan hikmat. Hikmat ingin didengarkan. Dengan berseru, hikmat memperdengarkan suaranya. Dia tidak tersembunyi di tikungan jalan, tetapi secara terbuka di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di samping-samping pintu gerbang, di depan kota. Dia ingin didengar oleh semua, oleh para pria, oleh orang-orang yang tidak berpengalaman, dan oleh semua anak-anak manusia yang ada di muka bumi ini. Dia ingin memulai perkara besar, hal-hal yang luar biasa, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dalam dan tepat, karena lidah hikmat mengatakan kebenaran. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, yang lebih baik daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Jadi kebijaksanaan berseru agar didengar oleh semua orang untuk berbagi suatu nilai yang bagus. Akankah kita mendengarkannya? Untuk mendorong kita melakukannya, baca lebih lanjut apa yang dia katakan tentang nilai hikmat. Lihat dari apa yang dia miliki. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Itulah nilai hikmat. Lalu, lihat dari apa yang hikmat bisa berikan kepada kita. Karena aku, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa juga, para bangsawan dan semua hakim di bumi, mewariskan segala kekayaan dan kehormatan. Inilah yang dapat hikmat berikan kepada setiap diri kita yang menuntut hikmat, yang mencari hikmat, yang ingin hidupnya dipenuhi oleh hikmat. Bukankah nilai hikmat membuat kita ingin mendengarnya? Untuk menolong kita lebih menghargai nilai hikmat, selanjutnya kita belajar tentang penilaian hikmat oleh Tuhan sebelum penciptaan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Inilah kata hikmat. Sudah dari zaman purbakala aku dibentuk sebelum bumi ada. Inilah saksi hikmat. Sebelumnya ada kedalaman air atau pegunungan dan bukit-bukit ada, hikmat sudah ada terlebih dahulu oleh Tuhan di dalam tindakan penciptaannya. Ketika Tuhan mempersiapkan langit, hikmat sudah ada di sana. Ketika Tuhan menciptakan bumi, hikmat juga sudah ada terlebih dahulu. Kata hikmat,
Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas tahta muka bumi dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Hikmat yang digunakan Tuhan dalam penciptaan langit dan bumi adalah suara yang berseru itu agar kita bisa mendengarkannya. Jika kita memiliki telinga untuk mendengar, baiklah kita mendengar. Akhirnya kita mendengar hikmat berbicara tentang hal yang keempat, yakni berkat hikmat. Bagi mereka yang mau mempertahankannya, mereka diberkati dengan kebahagiaan. Bagi setiap orang yang mau mendengarkan hikmat, jadi dengarkanlah didikannya dan jadilah bijak. Jangan mengabaikannya, karena berkat tersedia bagi setiap orang yang mengejar hikmat. Bagi mereka yang mau mendengarkannya, mereka diberkati dengan kebahagiaan. Setiap hari menunggu pada pintuku, ini adalah orang yang berbahagia karena dikatakan mereka akan mendapatkan banyak sekali harta kekayaan dan juga mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Mereka menemukan kehidupan dan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Ini yang paling penting. Tuhan berkenan kepada orang yang mencari hikmat. Siapa tidak mendapatkan hikmat merugikan dirinya sendiri. Semua orang yang membenci hikmat mencintai maut. Ini sebaliknya, yang mencintai hikmat mendapatkan kehidupan. Sebaliknya, orang yang membenci hikmat itu adalah mencintai maut, senang kepada neraka karena menuju kepada kematian. Jadi, hikmat berseru untuk didengarkan, untuk berbagi pemahaman dan pengetahuan, kebenaran dan kesalehan, untuk memberkati hidup kita dengan kekayaan dan kehormatan dari Tuhan. Kepada siapa kita harus mendengarkan? Perempuan yang mengintai di tikungan jalan, yang rumahnya adalah jalan menuju ke dunia orang mati, yang menurun ke ruangan maut, atau perempuan yang bernama Sofia, yang berdiri di atas tempat-tempat tinggi di tepi jalan? Jawabannya harus jelas. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Amsal 8:34-35. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah setiap diri kita yang memilih untuk mendengarkan Sofia sang hikmat. Kiranya setiap diri kita boleh semakin hari semakin bertambah hikmatnya, sehingga semakin dikasihi oleh Tuhan. Shalom.